Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ASIS SMP Lab School di Bandung. Labsivitas, saya Syafa Dan saya Cahaya. Dan di video kali ini kita akan membahas sekilas tentang labsivitas atau OSIS. Kita akan jelasin dulu sedikit tentang OSIS itu apa sih? Kalau OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Kalau di SMP Lab School UPI Bandung, kita namain OSIS itu dengan labsivitas, yang artinya Lab School Cinta Aktivitas. Nah, di labsivitas itu atau di OSIS itu biasanya terdiri dari beberapa posisi. Kayak contohnya di kelas aja kan pasti ada ketua murid, ada wakilnya, ada sekretaris dan lain-lain. Dan begitu juga dengan OSIS. Nah, kalau di labsivitas biasanya tiap sekolah mungkin bisa beda-beda atau sama ya. Iya, betul. Kalau di lab school itu ada ketua, kemudian ada wakil, ada sekretaris, bendahara, dan ada juga bidang-bidangnya, yaitu bidang 1 keagamaan, bidang 2 bidang akademik, kemudian yang ketiganya itu bidang kedisiplinan, yang keempatnya bakti sosial, bidang kelimanya mading atau IT, keenamnya itu olahraga, dan ketujuhnya bidang kesenian. Nah, di bawah bidang 5 atau IT itu ada tim kreatif. Nah, tim kreatif ini ya tugasnya untuk membackup bidang 5 atau bidang tadi. Tugas ketua dan wakil ketua itu yang ngatur seluruh program-program bidang-bidang yang di bawahnya tersebut. Kalau bedanya ketua sama wakil ketua, kalau ketua itu pemimpinnya, kalau misalnya ketua itu nge-backupin pemimpinnya. Jadi wakil ketua itu nge-backupin ketuanya. Ketuanya. Ya. Nah, iya. Tapi kita di sini nganggapnya partner. Ya. Iya. Tim inti itu kan ada, selain ketua dan wakil ketua, ada yang namanya sekretaris. Nah, sekretaris ini yang buat proposal kalau misalnya kita mau ngadain acara dan mau dikasih ke sekolah. Terus selain itu juga biasanya yang bikin laporan-laporan kalau misalnya setiap udah ada rapat. Jadi kalau misalnya kita mau bikin acara atau kegiatan sesuatu itu nggak bisa langsung langsung. Iya. Oke, kita mau bikin acara let's go. Nggak bisa. Ada konfirmasinya dulu sama pihak sekolah, dan itu juga cukup memakan waktu dan beberapa proses panjang lainnya. Jadi selanjutnya bendahara. Terus, bendahara, kalau bendahara itu yang ngatur keuangan di OSIS, termasuk uang kas. Nah, itulah tadi tim inti. Jadi secara singkat ya sebenarnya OSIS itu bikin acara atau program atau kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, supaya siswa-siswinya juga selama belajar nggak bosan, mereka ada kegiatan, terus mereka juga bisa mengembangkan bakat-bakat mereka yang non akademik. Itulah tugas kita. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan sedikit ya sama OSIS SMP Lab School. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh mau jadi anggota OSIS? Kalau caranya kita mau jadi anggota OSIS, pertama nanti tuh OSIS bakal ngadain open recruitment dulu atau oprek. Nah, di sana kalian bakal ngisi form. Nanti juga bakal ada surat izin orang tua juga. Jadi kalian masuk OSIS tetap harus ada izin dari orang tua. Terus, itu kalian bakal ngikutin kegiatan LDKO. LDKO itu singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS. Nah, kalau LDKO itu ya kurang lebih semacam simulasi atau kayak gambaran kira-kira kalau misalnya kita jadi OSIS itu bakalan ngapain aja. Nah, makanya ada LDKO itu latihan dasar, berarti kita akan dilatih dulu, akan dikenalkan dulu tentang OSIS di sana. Nanti juga di LDKO bakal ada wawancara. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau masuk OSIS juga kan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Nah, beberapa hal yang perlu kita siapkan itu diantaranya mengenal diri sendiri. Jadi kalian harus kenalan dulu sama diri kalian sendiri, supaya nanti kalau misalnya ada yang tanya ke kalian minat kalian apa, ya kalian bisa jawab. Dan kita juga dari OSIS, dari panitia bisa mengenal atau melihat potensi kalian. Sudah siapa kalian jadi OSIS atau belum? Iya. Terus yang kedua, ya kalian juga harus
tahu OSIS itu apa, maksudnya secara detail sampai Iya, kalian tuh secara bener-bener detail. paham. Sehingga nanti kalian kalau misalnya mau pas kalian jadi OSIS, kalian nggak bingung kinerja kalian tuh kayak gimana. Dan itu juga bakalan ngebantu kalian banget kalau misalnya kalian udah tahu OSIS itu apa secara bener-bener di luar kepala. Iya, betul. Ya, karena ya bayangin aja kalau misalkan kita ngelakuin suatu kegiatan tapi kita sendiri nggak tahu kegiatan itu sebenarnya mau ngapain gitu Iya, kan, pasti betul. susah banget. Iya. Tentuin juga kira-kira kalian nih setelah udah lihat video ini kalian tuh pengennya masuknya ke bidang mana sih gitu, sesuai dengan minat kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian pengen masuk keagamaan, berarti dari awal kalian niatin buat masuknya ke bidang keagamaan dan segala macamnya. Terus selain itu juga kalian harus jelas tuh tujuan kalian masuk OSIS tuh apa gitu. Dan minimal kalian punya ide-ide nih, kira-kira nanti kalau kalian udah masuk OSIS, kalian pengen ngadain program apa aja gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih cara masuk OSIS. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang kita dapat kalau misalkan setelah Masuk OSIS. Kalau yang aku rasain setelah masuk OSIS, dulu nih pas awal sebelum aku masuk OSIS tuh aku orangnya pemalu banget. Jadi kalau misalnya mau ngeluarin ide itu susah, dan pas aku masuk OSIS aku diajarin tuh gimana caranya biar ngeluarin ide, terus ngembangin juga ide-ide. Kita bakal diajarin caranya ngatur waktu antara OSIS dan sekolah. Nah yang kayak gini itu kalian harus perhatiin juga, karena yang sekolah itu, aku waktu sekolah itu nggak boleh keganggu karena OSIS gitu, ngerti nggak? Jadi kita harus ngatur waktu juga, itu yang aku dapetin sama masuk OSIS. Terus selain itu juga kita bisa lebih kenal banyak orang gitu, bakal disapa sama anak-anak gitu kan. Terus kalian juga bisa jadi lebih disiplin waktu, lebih disiplin dalam bersikap, cara bekerja dengan orang-orang yang berbeda, dengan pikiran-pikiran yang berbeda, karena kalian pasti bakalan sering menemukan adanya perbedaan pendapat saat kalian sedang bekerja. Iya. Kalau buat yang gak enaknya, banyak yang bilang kalau OSIS itu babunya sekolah. Nah iya nih, Kenapa sih coba pada mikir kayak gitu ya? Sebenarnya gimana sih menurut kamu tentang stigma bahwa OSIS itu babunya sekolah? menurut aku kalau misalnya nih ada orang yang mengatakan kalau OSIS itu bagus sekolah, itu salah. Karena apa? Pemikiran orang kan berbeda-beda. Kita anak OSIS nih mikirnya, kita tuh masuk OSIS karena niat pengen belajar, karena pengen tahu nih cara organisasi itu kayak gimana, pengen senang-senang juga, bukan karena pengen jadi bagus sekolah. Kan nggak mungkin ya. Misalnya ya, kalian kerja itu buat ngasih sesuatu ke atasannya, itu kan berarti bukan menjadi babu kan? Berarti kalian emang punya niatan buat bekerja di bidang tersebut. Karena emang kayak gitu. Mungkin kalau kesulitan lain dalam OSIS misalnya nih, gak semuanya sempurna gitu. Jadi tentu kita ada masalah-masalah yang kita lewatin, tapi karena kita di sini kerjanya bukan sendirian, bareng sama yang lain, makanya semua masalah itu bisa jadi manfaat gitu. Bisa jadi pelajaran buat bareng-bareng supaya kesananya tuh kita lebih Baik lagi. Buat kamu yang belum daftar OSIS, segera daftar sekarang juga karena sebentar lagi pendaftarannya akan ditutup tanggal 31 Agustus tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa daftar. Dan untuk kamu yang udah daftar, semangat terus, semoga bisa terpilih. Buat yang daftar tadi, seperti kata Cahaya, semangat dan semoga kalian bisa keterima dan mendapatkan jabatan yang kalian inginin di OSIS. Terus buat yang belum mau ikutan OSIS atau yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu, ikutan saja, karena OSIS itu organisasi yang seru, dan kapan lagi gitu kan ya masuk OSIS. Seru lah. Nyesel gak kamu masuk OSIS? Enggak sih, banyak udah nonton video ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat dan wawasan baru setelah menonton video ini. Salam Love Civita. Ya, salam Civitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.